perlu ceramah yang gimana-gimana gitu ya. Saya juga belajar, saya juga lagi belajar ini Pak. Ini apa kegiatan detasar pertama saya di ini ya di Dikti. Yang mudah-mudahan bisa memberi kontribusi yang signifikan kepada UPI. Amin. Ya, mohon bimbingannya Bu, meskipun kita Insya Allah. sama-sama belajar. Sama-sama belajar, sama-sama belajar Pak. Oke. Dan semoga bisa berkembang menjadi bentuk kerjasama lain antara UPI dengan Universitas Andalas. Iya, insya Allah. Banyak bimbingan untuk perkembangan. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kebetulan saya sendiri kan dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Industri. Cuman saya pernah jadi wakil dekan bidang akademik dan juga pernah jadi wakil dekan bidang akademik di Fakultas Teknologi Informasi. Nah, jadi ada sistem informasi di situ, ada teknik komputer, dan ini mau mengajukan sistem teknik informatika. Jadi memang teknologi informasi baru 2 prodi, insya Allah mau masuk ke prodi yang ketiga. Jadi lumayan familiar gitu ya dengan 2 prodi ini. Jadi makanya kebetulan di UPI prodi yang pengusulnya ada dari sistem informasi dan teknik informatika. Mudah-mudahan nanti kerjasama kita bisa kita lanjutkan, misalnya dengan ya saya bisa minta bantuan teman-teman di sini untuk memberikan ya semacam mungkin guest lecture gitu ya, atau ya kuliah bersama. Jadi mungkin bisa jadi nanti kita susun kerjasama. Sebenarnya mahasiswa Bapak Ibu di sana itu bisa loh mengambil mata kuliah ke UNAN gitu ya. Ya memang mungkin kapasitasnya tidak banyak, tapi itu bisa dilakukan ya. Jadi tidak hanya, apalagi sekarang di Dikti kan memang sangat didorong di mana mahasiswa itu bisa berinteraksi dengan mahasiswa di luar prodi mereka, kemudian di luar universitas mereka. Nah, ini kesempatan bagi mahasiswa yang di UPI juga bisa mengenal dosen-dosen di sini, kemudian dosen-dosen di sini juga bisa mengenal dosen-dosen di sana, atau kolaborasi penelitian dan seterusnya. Ya, Pak Ibu ya, mudah-mudahan semoga hari ini awal yang baik buat kedua institusi. Ya. Selamat datang Pak Rektor, sudah hadir dalam Zoom meeting kita, Bapak Dr. Haya. Selamat pagi, selamat. Siapa Bapak? Assalamualaikum, Oh, Ibu Dokter. Oke, Pak Dr. Raya ya? Maaf sih saya. Rahaya ya, Haya. Selamat pagi Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak. Sama-sama. Oke. Oke, Ibu mohon izin untuk membuka acara ini. Silahkan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang kepada yang terhormat Rektor Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi, Bapak Dr. Haya SHI MPDI, yang terhormat Dekan Fakultas Teknik, Bapak Harun Ar-Rasyid MPD, yang terhormat narasumber kita hari ini yaitu Ibu Dr. Engineering Lucy Susanti, ST Master of Engineering. Mohon maaf jika ada kesalahan untuk menyebutkan gelarnya. Kemudian yang terhormat
Kaprodi dan dosen di lingkungan Sivitas Akademika Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi. Alhamdulillah, kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat berjumpa dalam kegiatan data sharing pemutakhiran kurikulum Fakultas Teknik Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi yang dilaksanakan pada hari ini, Senin 6 September tahun 2021. Kemudian adapun rangkaian acara pada hari ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, sambutan Rektor Universitas Bakti Indonesia, kemudian pemaparan kondisi prodi oleh Dekan Fakultas Teknik, dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh narasumber, kemudian juga ada sesi tanya jawab. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita melangkah pada acara pertama, yaitu sambutan Rektor Universitas Bakti Indonesia kepada Bapak Dr. Haya SHI MPDI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu li jalalika wa azim sultan. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu narasumber Dr. Engineering Lucy Susanti ST Master of Engineering. Yang saya hormati Dekan Fakultas Teknik dan Kaprodi SI sebagai pelaksana, para dosen dan dekan di Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi yang tidak saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, pada hari ini kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita diberikan nikmat sehat di masa pandemik ini. Kita patut disyukuri dan alhamdulillah, dan semoga acara pada data sharing kurikulum ini di Fakultas Teknik berjalan sesuai dengan harapan kita. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Dengan berkat beliaulah dapat membawa kita dari alam dekadensi moral menuju alam yang baik yang kita rasakan pada hari ini. Bapak, Ibu, dan Ibu narasumber yang saya muliakan, yang pertama, kami sebagai pimpinan di Universitas Bakti Indonesia ini banyak kami ucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudi kiranya memberikan pembelajaran atau pendidikan dan bimbingan kepada dosen-dosen kami, terutama adalah Civitas Akademika dalam pengembangan kurikulum, terutama adalah mungkin nanti kaitannya dengan kampus merdeka dan belajar belajar merdeka. Jadi yang kedua, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Ibu narasumber jika nanti banyak kekurangan, baik dari amalia kami, terutama adalah Civitas Akademika atau maupun yang lain-lain, kami sampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian kami sampaikan kepada para peserta, terutama adalah Civitas Akademika, mohon kesempatan ini jangan sampai tidak dimaksimalkan. Mohon untuk dimaksimalkan karena ini adalah mengupdate pengetahuan kita, apalagi saat sekarang ini pengembangan kurikulum adalah kaitannya dengan era pandemik yang mana kita sebagai
dosen atau sebagai pendidik sangat banyak kesulitan, terutama adalah dosen-dosen yang sudah lama ya, yang mohon maaf yang gaptek seperti saya, ini sangat kesulitan ketika memberikan materi-materi kepada mahasiswa. Oleh karenanya, mohon kepada Bapak Ibu dosen di Universitas Bakti Indonesia agar mengikuti teknik masalah data sharing ini atau pembelajaran tentang data sharing kurikulum ini secara maksimal dan efektif. Mungkin itu saja yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf dari pimpinan Universitas Bakti Indonesia. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Dilanjutkan pada acara kedua, yaitu pemaparan kondisi prodi oleh Dekan Fakultas Teknik. Kepada Bapak Harun Ar-Rasyid MPD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Bakti Indonesia, Bapak Dr. Haya SHI MPDI, kemudian kepada Ibu Datasher, yaitu Ibu Dr. Engineering Lucy Susanti STI, mohon maaf kalau ada penyebutan gelar yang salah, Bu. Perkenankan saya paparkan kondisi Fakultas Teknik di Universitas Bakti Indonesia. Fakultas Teknik Universitas Bakti Indonesia ini berdiri sejak tahun 2009. Ketika di pertama kali pembentukan Universitas Bakti Indonesia, memang paling senior di sini Fakultas Teknik, tapi kita berjalan kembali dengan tenaga yang baru. Mohon bimbingannya kepada Ibu Datasher nanti bagaimana cara mengelola atau memberikan sharing datanya tentang pengembangan tiap-tiap prodi yang ada di Fakultas Teknik. Untuk Fakultas Teknik Universitas Bakti Indonesia ini terdiri dari 3 prodi. Prodi yang pertama yaitu Teknik Informatika, yang kedua yaitu Sistem Informasi, dan yang ketiga adalah Teknik Industri. Mengenai data share yang kemarin, kita mengajukan 2 program studi. Yang pertama yaitu Teknik Informatika dan Sistem Informasi. Karena di prodi Teknik Informatika kaprodinya sedang cuti melahirkan, tidak bisa hadir dalam acara hari ini. Dan yang kemudian ada kaprodi dari Sistem Informasi yaitu Bapak Lukman, ya alhamdulillah sudah selama ini mengawal terus acara ini sampai bisa terlaksana dari proses komunikasi dengan Datasher, ya. Kemudian untuk dosen-dosen alhamdulillah sudah lengkap di tiap prodi. Di sini juga dihadiri dari beberapa dosen yang hadir dari Sistem Informasi. Mohon maaf dari Teknik Informatika banyak yang sedang sakit, Bu, jadi tidak bisa hadir dalam kesempatan kali ini. Semoga di program di materi selanjutnya ke depannya bisa hadir. Baik Pak, insya Allah. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Biar langsung ke materi, monggo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Harun Ar-Rasyid. Baiklah, sebelum kita masuk pada acara inti pemaparan materi, izinkan kami memperkenalkan biodata singkat tentang narasumber kita pada hari ini. Beliau adalah dosen Universitas Andalas Padang, yaitu terletak di Sumatera Barat. Beliau menyelesaikan pendidikan S3 di Toyohashi University of Technology Japan pada tahun 2008. Beliau adalah Ibu Dr. Engineering Lucy Susanti, ST Master of Engineering. Baiklah, kepada Ibu narasumber, waktu dan tempat kami persilakan untuk menyampaikan materi hari ini.
Oke, terima kasih pada moderator Ibu Harliana. Sebenarnya saya lebih senang dipanggil tanpa gelar, Bu ya. Panggil Lucy Susanti saja supaya lebih singkat dan lebih akrab juga ya. Oke, juga kepada Bapak Ibu sekalian, bergelar itu karena hanya tuntutan profesi, tapi saya lebih senang dipanggil Lucy saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rektor Universitas Bakti Indonesia yang berbahagia pada pagi hari ini. Salam kenal Bapak Haya, Dr. Haya. Kemudian Bapak Dekan, Bapak Harun Al-Rashid. Terima kasih atas undangan dari UBI, terkhusus Fakultas Teknik, yang kebetulan saya ditunjuk oleh Dikti untuk menjadi detaser di Fakultas Tekniknya UBI. Dan kepada Pak Harun, saya sangat appreciate dengan usaha Bapak untuk mengelola prodi, 3 prodi ya, yang walaupun masih baru, tapi semangat, walaupun baru tapi semangatnya sudah harusnya dewasa gitu ya Pak ya. Jadi semangatnya ini yang harus kita pelihara. Kemudian kepada Pak Lukman, terima kasih atas waktunya yang di sela-sela kesibukan selalu berkomunikasi secara intensif dengan saya. Dan kepada Bapak Ibu dosen yang lain yang saya muliakan, salam kenal dan mudah-mudahan kegiatan kita hari ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah kita bisa berjumpa dan berkumpul pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini, meskipun harus dilakukan dengan cara yang tidak biasa ya, dengan tatap maya. Tapi alhamdulillah, artinya dengan kita hadir di sini, Allah telah memberikan kesempatan dan juga nikmat kesehatan sehingga kita bisa bersama-sama menjalankan kegiatan yang insya Allah bermanfaat bagi kita bersama. Kemudian salawat beserta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin untuk membagi slide presentasi yang akan kita diskusikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa terlihat dan suara saya juga bisa terdengar dengan jelas. Mohon konfirmasinya terlebih dahulu. Bisa ya, Bu ya? Bapak Ibu, suaranya terdengar jelas. Kemudian Sudah, Bu. sudah terdengar jelas, Bu. Ya, jelas, Bu. slide-nya juga bisa dilihat dengan jelas, Bapak, Ibu. Jelas, Bu. Bisa, Bu, lancar. Baik, jadi untuk sesi pertama sesuai dengan diskusi kami dengan Pak Lukman, maka kita akan bicara tentang pengembangan kurikulum. Ya, karena memang sebelum kita bicara yang lebih teknis, misalnya masalah masalah teknik pembelajaran daring, tentang penyusunan buku ajar dan praktikum gitu ya, tentu kita lebih utama bicara tentang ruhnya terlebih dahulu. Nah, kurikulum ini adalah ruhnya sebuah program studi. Jadi kalau kita bicara kurikulum, ini sebenarnya kita sedang bicara tentang resepnya prodi gitu ya. Jadi kalau kita bicara masakan, ini ada restoran, ini kita mau tahu ini makanan di restoran itu enak gitu ya, bagus gitu ya, tampilannya bagus, makanannya enak gitu ya, rasanya mantap. Itu berawal dari resepi gitu. Itu berawal dari resep. Nah, resep inilah yang kita namakan dengan kurikulum. Nah, kurikulum inilah yang akan membedakan nanti hasil dari masakan, pelaksananya masakan pada sebuah restoran. Jadi kalau kurikulumnya bagus, artinya resepnya sudah kita susun sedemikian rupa, barulah nanti kita bicara tentang bagaimana nih membuat resep ini menjadi masakan. Gitu. Nah itulah di sana kita akan bicara nanti teknik pembelajaran, gitu ya Bapak Ibu ya, teknik pelaksanaan dan seterusnya. Jadi memang sangat tepat kiranya kalau dari UBI sendiri meminta untuk sesi pertama ini kita bicara tentang kurikulum. Nah,
kebetulan saya diamanahi juga di Universitas Andalas sebagai Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan pada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu. Jadi memang kebetulan hal yang terkait kurikulum dan pengembangan pendidikan yang related itu memang menjadi tugas dan ini saya sehari-hari ya. Nah, terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, kita mungkin perlu melihat sejenak atau membaca situasi yang ada di sekitar kita pada hari ini. Ya, nah kenapa kurikulum yang ada saat ini perlu terus dikembangkan, perlu terus dievaluasi, perlu terus dimodifikasi dan direvisi, karena memang perubahan zaman itu sudah memasuki era di mana durasi perubahan itu bukan lagi berbilang abad ya, bukan lagi berbilang dasawarsa, bukan lagi berbilang tahun gitu ya, tapi sangat cepat gitu ya, sangat cepat sekali gitu. Apalagi dengan penemuan internet khususnya, di mana kita sudah memasuki era revolusi industri 4.0 ya, di mana hal-hal yang sebelumnya tidak pernah kita lihat dan tidak pernah kita dengar itu terjadi gitu ya. Kita tidak pernah membayangkan bahwa kita akan sangat mudah berkomunikasi dengan siapapun di dunia sekarang ini di sudut paling pelosok sekalipun dengan cara bertatap maya seperti ini. Kita nggak pernah bayangkan bahwa Bluebird yang menjadi raksasa taksi dahulunya itu bisa dikalahkan oleh orang yang nggak pernah punya mobil sekalipun gitu ya. Jadi intinya adalah bahwa kita sedang menghadapi era yang sangat berubah cepat. Apalagi mahasiswa kita, apalagi anak-anak kita gitu. Mereka dalam 10 atau 20 tahun ke depan, itu barangkali mereka akan melihat pekerjaan yang mereka lihat hari ini, itu tidak lagi ada. Gitu. Tidak lagi ada. Gitu. Nah, karena kita sendiri telah melihat bahwa pekerjaan yang dahulunya sangat established, sekarang udah nggak ada. Gitu. Kita masih merasakan ketika kecil, ketika kita masih didatangin oleh tukang pos gitu ya, masih pakai surat gitu ya. Sekarang udah nggak ada lagi. Gitu. Nah, artinya dengan tantangan yang ada saat ini, kita juga harus mempersiapkan anak-anak kita, mahasiswa kita, untuk siap menghadapi tantangan di zaman mereka nanti. Artinya kurikulum kita, resepi yang kita siapkan itu harus mampu membuat mahasiswa kita, lulusan kita, mampu eksis di masa mereka. Nah, jadi sudah tidak zamannya lagi kita dalam hal ini dosen ya membombardir mahasiswa dengan begitu banyak informasi ya. Karena apa? Karena yang dibutuhkan sekarang adalah informasi yang mereka butuhkan saja, mereka perlukan saja. Dan kita sebagai dosen bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi. Beda dulu dengan waktu saya kuliah. Ya, saya angkatan 1995 ya. Itu kalau nggak masuk satu kali aja di perkuliahan dosen, maka akan ketinggalan. Karena apa? Karena waktu itu memang sumber informasi itu adanya pada dosen. Jadi dosenlah satu-satunya sumber di mana pengetahuan itu berada. Jadi begitulah dosen dikuku, ditiru, begitu ya, dan betul-betul diikuti kemana dan apa saja yang mereka sampaikan. Nah, tapi di masa sekarang anak-anak kita justru dibombardir oleh informasi yang unlimited, yang tak terbatas, dan itu disediakan oleh ujung jari mereka. Ya, jadi seluruh informasi yang mereka butuhkan, yang mereka mau, yang mereka inginkan, itu ada pada ujung jari mereka, pada gadget mereka, pada laptop mereka, pada medsos yang mereka punyai. Nah, artinya kita bukan lagi sebagai satu-satunya sumber informasi.
Jadi membombardir mahasiswa dengan berbagai pengetahuan dan informasi itu tidak lagi menjadi tujuan. Tidak lagi menjadi cara kita memberikan pengajaran di dalam kelas. Nah, itulah kenapa kementerian dengan berbagai pertimbangannya selalu melakukan reformasi, selalu melakukan inovasi. Nah, inovasi yang paling jelas terlihat adalah adanya perubahan pada kurikulum. Ya, adanya perubahan pada kurikulum supaya kurikulum kita atau lulusan kita khususnya, karena kurikulum memang didesain untuk membentuk lulusan yang kompeten, itu mampu menghadapi zaman di mana mereka nanti akan bekerja. Nah, kita sebenarnya sudah berada pada industri 4.0, di mana ini saat ini saja yang kita bertatap maya saat ini pada saat kegiatan Detaser, ya, ini adalah bagian dari cyber physical system gitu ya, virtual system gitu, di mana kita bisa bertatap maya, bertatap muka tanpa harus berada pada satu lokasi. Dan itu mau tak mau kita harus belajar. Mungkin pada awal-awal pandemi semua pada kaget, ya. Semua yang biasanya offline kemudian berpindah menjadi online itu bukan sesuatu yang mudah, bukan adaptasi yang mudah, tapi harus, gitu. Harus gitu. Artinya kita bisa. Ketika lingkungan menuntut kita berubah, kita bisa. Kita bisa. Walaupun mungkin tidak semua orang memiliki daya adaptasi yang seragam. Ada yang adaptasinya cepat, ada yang adaptasinya medium gitu ya, ada yang slow gitu. Tapi semua berubah. Artinya kita pun sebagai dosen itu harus siap dengan tuntutan perubahan itu. Kalau kita masih mempertahankan diri berada pada situasi di mana industri titik 3 saja masih belum kita pegang gitu ya, kita masih fokus pada industri 2.0 misalnya ya. Nah, tentu otomatis kita yang akan dilindas oleh zaman. Sementara mahasiswa, mereka hidup di zaman mereka. Gitu. Kegiatan-kegiatan yang sifatnya online itu adalah sesuatu yang sangat familiar dengan mahasiswa kita, dengan siswa kita. Nah, jadi otomatis kita pun harus beradaptasi dengan lingkungan, perubahan lingkungan yang sangat cepat ini. Nah, kedepannya kita akan menghasilkan society, lingkungan, komunitas yang kita sudah rasakan sekarang, sudah mulai kita rasakan sekarang. Cuman mungkin belum terlalu belum terlalu signifikan dampaknya. Tapi ke depan pembelajaran yang konvensional itu sudah pasti akan tertinggal. Yang ada itu hybrid, kombinasi, atau full misalnya digital, dan itu sesuatu yang harus kita hadapi, mau tak mau. Nah, dengan inti dari cerita kita tadi itu adalah bahwa fokus kita sekarang adalah bagaimana menyusun kurikulum, bagaimana mendesain pembelajaran di dalam kelas, proses pembelajaran, proses belajar mengajar, itu adalah memaksimalkan kemampuan peserta didik. Nah, memaksimalkan ini bukan berarti membombardir dengan berbagai informasi. Sekali lagi, informasi sekarang tersedia sangat luas, sangat masif, dan unlimited, artinya tanpa berbatas waktu. Bisa kalau dulunya kita hanya tatap muka itu satu-satunya durasi untuk mendapatkan pengetahuan, sekarang 24 jam. Nah, jadi kita dalam pendidikan 4.0 atau apapun lah istilah ini kan hanya istilah, tapi konsep yang kita bangun di sini adalah bahwa pendidikan pun harus bergerak sesuai dengan perubahan zaman tersebut. Jadi kita fokus mempersiapkan peserta didik kita, fokus mempersiapkan lulusan kita memiliki pertama pengetahuan, kemudian skill, yang ketiga behavior, attitude, perilaku. Jadi nggak cukup nih hanya menyediakan pengetahuan, artinya memberikan pengetahuan kepada lulusan. Mereka harus punya skill.
dan juga mereka untuk bisa eksis di dunia yang kompetitifnya sangat tinggi saat ini, maka juga, mereka juga harus memiliki perilaku atau behavior yang sesuai dengan tuntutan zaman. Nah, inilah yang dikenal dengan istilah 21st century skills. Jadi skill yang dibutuhkan untuk abad 21. Jadi kita mendorong lulusan kita adalah lulusan personil yang memproduksi inovasi, yang punya daya kreatif, daya critical thinking yang baik, gitu ya, daya kemampuan berpikir yang tinggi. Artinya itu harus dikelola dalam bentuk mulai dari kurikulumnya, kemudian proses belajar mengajarnya, sampai nanti evaluasinya. Nah, jadi di dalam proses pembelajaran di perguruan tinggi kita ada bicara perencanaan, disitulah kita bicara kurikulum sampai ke RPS-nya, kemudian kita bicara apa istilahnya proses belajar mengajarnya, dan yang terakhir kita bicara tentang bagaimana kita mengevaluasinya. Apakah proses yang kita telah lakukan telah mencapai apa yang kita harapkan. Dan siklus ini tidak akan pernah berhenti. Inilah yang dinamakan dengan continuous improvement. Ya, perbaikan yang berkelanjutan, yang terus-menerus. Karena itulah sekarang yang namanya revisi atau evaluasi kurikulum itu bisa dilakukan dalam jangka pendek, dalam jangka panjang, dalam jangka menengah dan jangka panjang. Nah, jangka pendeknya apa? Tiap semester perlu dievaluasi. Yang mengevaluasi siapa? Bisa dosennya, bisa prodinya, bisa institusinya. Nah, jadi kalau dulunya kurikulum dievaluasi sekali 5 tahun. Saya juga nggak tahu nih dasar 5 tahun itu apa gitu ya. Apakah sesuai dulu dengan misalnya GBHN misalnya ya, atau zaman dahulu. Tapi sekarang tidak menunggu 5 tahun. Harusnya evaluasi kurikulum dilakukan setiap semester. Dalam konteks bahwa kita mengevaluasi apa yang kita berikan kepada mahasiswa di dalam semester tersebut. Nah, disinilah sebenarnya konsep kurikulum berbasis outcome atau berbasis capaian pembelajaran. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu mulai familiar dengan istilah OBE, Outcome Based Education. Mungkin sudah mulai familiar Pak Harun atau Pak Lukman, kurikulum di UBI sudah OBE kah? Kalau boleh tahu. Belum, Bu. Ini kita masih menyusun. Beberapa bulan yang lalu beberapa dosen di sini termasuk saya, LPPM dan juga dari fakultas yang lain mengikuti workshop kurikulum OBE tersebut dari Dikti. Masih akan ditindaklanjuti untuk pembuatan kurikulumnya, Bu. Seperti itu. Baik. Nah, jadi pas sekali ya Pak Harun. Insya Allah apa yang sudah didapatkan pada workshop bisa kita tindak lanjuti dengan kegiatan data sharing ini. Jadi kami sangat berharap output dari kegiatan data sharing pada tahun 2021 di UBI ini, Bapak Ibu dari prodi masing-masing itu bisa melakukan evaluasi kurikulum masing-masing dan keluar dengan buku kurikulum. Ya, keluar dengan buku kurikulum. Itu yang menjadi harapan kita bersama, termasuk menjadi harapan saya pribadi sebagai detaser dan juga tentu sebagai institusi. Pak Dekan itu sangat berharap teman-teman di 3 prodi ini bisa menyusun buku kurikulum yang komplit ya, dari mulai penyusunan visi misi sampai nanti ujungnya adalah penyusunan bahan ajarnya, kemudian bahkan asesmennya. Ya, mudah-mudahan ya Bapak Ibu ya, mudah-mudahan kita kerjasama. Insya Allah. Baik Pak. Jadi kembali ke sini ya Bapak Ibu ya, inilah skill yang dibutuhkan untuk menghadapi abad 21. Gitu. Ya. Dan jadi ini adalah yang sudah dirumuskan ya sedemikian rupa bahwa ketika mahasiswa kita nanti lulus, mereka akan dihadapi dengan guncangan peradaban istilahnya. Guncangan informasi,
guncangan lingkungan, di mana mereka kalau tidak kita siapkan dari sekarang, maka mereka tentu saja tidak compete gitu ya. Tidak compete artinya tidak mampu bersaing dengan orang-orang atau dengan lulusan yang memang mempersiapkan diri betul-betul untuk ready menghadapi zaman yang berubah cepat ini. Nah, apa saja ya bicara tentang media informasi, kita harus mampu mendorong mahasiswa menjadi pembelajar. Artinya apa? Mereka tidak hanya mempelajari slide yang kita kasih, tidak hanya mempelajari apa yang kita tuliskan atau apa yang kita suruh, tapi kita mampu mendorong mahasiswa kita untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat. Artinya informasi yang mereka butuhkan, informasi yang mereka inginkan untuk meningkatkan skill mereka di dalam mata kuliah kita, itu mereka cari sendiri. Karena hanya manusia-manusia pembelajar yang mampu compete atau mampu bersaing nantinya. Nah, di sini juga kita bicara teknologi literasi. Ya, literasi teknologi. Teknologi sekarang kita sudah lagi bukan bicara hanya sekedar komunikasi via telepon. Artinya seluruh kebutuhan yang kita punya, ya, mulai dari kita ingin membaca, mulai kita ingin mendengar, baik mendengar radio, mendengar musik, mulai kita ingin membaca berita, membaca jurnal, itu semua bisa tersedia hanya dalam satu gadget. Ya, yang sekarang dikenal dengan smartphone. Ya. Nah, di smartphone ini semua teknologi bisa terkumpul dalam bentuk yang sangat kecil. Nah, kedepannya itu handphone ini dulu kalau handphone kan istilahnya mungkin 2 dasawarsa yang lalu ini barang yang sangat mahal. Ya, saya masih ingat pegang Nokia 3310 itu rasanya sudah wah sekali gitu ya. Karena apa? Karena di lingkungan saya belum banyak yang punya. Tapi sekarang anak SD, emak-emak berdastar istilahnya, mau tak mau harus pegang gadget sekarang. Pegang teknologi. Emak-emak yang sebelumnya tidak pernah tahu apa itu smartphone, apa itu kuliah sekolah daring. Sekarang nemenin anaknya sekolah daring. Artinya apa? Mau tidak mau, orang yang tak pernah tersentuh teknologi sekalipun, sekarang otomatis akan terpapar dengan sendirinya. Bukan dipaksa. Ya, dengan sendirinya. Nah, di depan sana, di luar sana, kita sudah mulai bicara tentang data. Mungkin ada gangguan. Mungkin panitia bantu di mute saja barangkali. Oke, sudah. Baik. Sekarang ini kita sedang terpapar dengan teknologi yang mungkin asing bagi kita. Orang sudah mulai bicara big data analytics. Terminologi ini sangat asing buat kita. Gitu. Tapi sebenarnya kita berada di dalamnya, kita dibombardir di dalamnya. Ketika Bapak Ibu melakukan online shopping, ya, atau hanya sekedar searching di Google misalnya, itu nanti tiba-tiba bermunculan iklan menghujani apa yang pernah Bapak Ibu searching sebelumnya. Nah, itu sebenarnya kita sedang berada dalam lingkungan big data. Machine learning, coding, IoT, Internet of Things. Nah, ini sesuatu yang sebenarnya sedang kita hadapi sehari-hari gitu ya. Tapi kita nggak pernah tahu. Kita pesan Gojek online, Grab online gitu ya. Online shopping, kita nyari voice comment gitu ya. Ya kita misalnya Google apa sih misalnya Hai Google gitu ya. Hello Google. Nah, kan kita minta searching pakai suara aja. Itu kita sebenarnya sedang bicara tentang machine learning gitu.
Tapi kita tidak pernah memahami itu sebagai sebuah teknologi yang sebenarnya kita sendiri sedang dibombardir setiap hari. Tapi kita tidak menyadarinya. Nah, anak-anak kita, mahasiswa kita, ke depannya mereka harus mau tak mau, tidak punya pilihan lain, harus terbiasa dengan itu. Karena itu, bagaimana cara kita mempersiapkan lulusan kita supaya mereka siap dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, oleh karena itu kita masuk ke dalam bicara keterampilan abad 21, maka hal-hal inilah sebenarnya yang kita coba susun sedemikian rupa, apa-apa saja yang perlu diwaspadai, apa-apa saja yang perlu dikembangkan di dalam pembelajaran kita di dalam kelas, agar mahasiswa kita memiliki kapasitas yang cukup untuk bisa bersaing di luar sana. Baik, ketika kita bicara misalnya pengetahuan yang sesuai, skill apa yang perlu kita dorong dalam mengembangkan kemampuan mahasiswa di dalam pengetahuannya, dalam intelektualitas mereka. Yang pertama adalah kita bicara critical thinking, ya. Bagaimana kita membangun daya kritis mahasiswa. Jadi kalau saya contohkan seperti ini, kalau biasanya dulu di minggu pertama kita datang dengan membawa materi ke dalam kelas. Ya, misalnya saya bicara, kebetulan saya misalnya mengajar mata kuliah keselamatan dan kesehatan kerja misalnya. Salah satu contoh. Maka saya datang di minggu pertama memberikan materi slide, di dalam slide itu saya jelaskan. K3 adalah kemudian undang-undang yang terkait dengan K3. Kemudian mahasiswa diminta untuk membuat summary mungkin, atau slide-nya dibagi, disuruh baca, kemudian besoknya ditanya. Sebutkan definisi K3. Atau undang-undang mana yang berkaitan dengan K3. Kemudian nanti di UTS ditanyakan, di UAS ditanyakan, dapatlah nilai A, B, C, D, E. Gitu ya Bapak Ibu ya. Mungkin kurang lebih, saya nggak tahu, mungkin di UPI jauh lebih baik dibanding saya, tapi yang saya pernah alami, yang pernah saya lakukan begitu ya, beberapa tahun yang lalu. Akibatnya apa? Ketika selesai dari perkuliahan, ya, katakanlah K3 itu di semester 5, dan ketika di semester 8 mereka sidang sarjana, ketika ditanya, itu blast gitu ya. Gagal total, nggak ingat satupun. Nggak ingat Bu, kan? Lupa Bu. Kenapa? Karena yang kita berikan itu adalah kemampuan berpikir tingkat rendah. Jadi kemampuan menghafal informasi, kemudian mengulang informasi, itulah kemampuan berpikir tingkat rendah. Kalau kita bicara taksonomi Bloom, itu level paling rendah dari taksonomi Bloom. Nah, apa yang harus kita reformasi dari proses pembelajaran? Nah, yang saya lakukan, ini yang saya lakukan, tapi sangat banyak ini contoh yang bisa Bapak Ibu nanti kembangkan sendiri. Ya ini sebenarnya hanya yang pernah saya alami saja. Jadi saya di minggu pertama atau terserah minggu kedua, minggu ketiga itu sangat teknis sekali. Artinya ketika pertama kali datang dan ke dalam kelas dan ingin membangun daya critical thinking-nya mahasiswa, maka saya datang dengan memunculkan sebuah kasus. Sebuah kasus, hanya saya ambil kasus itu dari kasus kecelakaan kerja yang terjadi, mungkin isunya paling hot gitu ya. Misalnya, kebakaran kantor kejaksaan misalnya. Atau kecelakaan kerja yang menewaskan 6 orang di jembatan layang misalnya. Atau kasus apa saja yang konteksnya itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa dipelajari oleh mahasiswa. Kenapa? Karena itu kasus yang mereka baca di media, kasus yang mereka lihat sehari-hari, kasus yang mereka dengar setiap saat. Sehingga pembelajaran itu menjadi kontekstual. Ketimbang kita berpikir definisi K3 adalah yang mungkin untuk menghafal kemampuan, apalagi kemampuan menghafal anak
sekarang itu jauh lebih rendah dibanding sebelumnya. Karena memang tidak terbiasa untuk menghafal. Tapi ketika kita trigger, nah ini saya bicara ini trigger kasus. Nanti kita bicara tentang kalau sekarang bahkan dikti sudah mendorong kelas-kelas memiliki apa yang dinamakan dengan case method atau project based learning. Ya. Jadi pembelajaran harus didorong memiliki konsep case method atau metode kasus atau project based. Nah, salah satu yang tadi saya sampaikan itu contohnya adalah case method, metode kasus. Saya trigger terlebih dahulu daya thinking mahasiswa, critical thinking mahasiswa dengan sejumlah kasus. Nah, dari kasus mereka bicara logical thinking, gitu ya. Kenapa ini terjadi? Pasti ada penyebabnya. Ada hal logik yang harus mereka hubungkan. Kemudian informasi apa? Kalau terjadi kecelakaan, berarti ada pelanggaran. Nah, baru kita bicara, silakan mereka cari informasi apa yang mereka butuhkan untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, kalau seandainya kita berharap ini kecelakaan ini tidak terjadi, apa yang seharusnya dilakukan? Nah, akibatnya mahasiswa mencari sendiri, mahasiswa belajar, mahasiswa menemukan informasi yang relevan dengan yang mereka butuhkan. Dan tinggallah kita sebagai dosen untuk memfasilitasi apakah informasi yang mereka kumpulkan itu relevan, tidak relevan, atau perlu peningkatan dan seterusnya. Jadi fungsi kita di dalam kelas itu adalah menjadi fasilitator, menjadi mediator, menjadi mentor, di mana mahasiswa bukan lagi sebagai objek, tapi mahasiswa adalah sebagai partner kita dalam mencapai tujuan pembelajaran di dalam kelas. Nah, ini sebenarnya yang sedang dibangun, termasuk interpersonal. Kenapa di dalam case method dan di dalam project based learning itu sangat-sangat didorong kegiatan itu dilakukan secara kelompok. Wajib. Karena apa? Karena disitulah terbangun kolaborasi. Akan sangat bagus kalau misalnya dalam kelompok itu terdiri dari berbagai latar belakang, baik latar belakang daerah, latar belakang suku, latar belakang status sosial, itu akan sangat membuat tim itu kaya. Nah, jadi bahkan kami membuat survei terlebih dahulu sebelum kuliah dimulai, supaya kami tahu nih ternyata mahasiswa yang dari daerah sini kita kelompokkan dengan mahasiswa dari daerah ini, supaya terjadi kolaborasi, ada asimilasi. Nah, dengan demikian kita akan membangun tim yang kuat, tim yang mampu beradaptasi, personil-personil yang mampu melihat perbedaan. Kalaupun terjadi konflik karena perbedaan itu, maka mereka mampu mengatasi konflik tersebut. Nah, ini adalah skill yang mereka butuhkan ketika mereka lulus. Jadi bukan sekedar grup ya, kalau grup mengumpulkan orang dalam satu kelompok. Tapi kalau tim, mereka membangun siapa yang akan menjadi ketua, siapa yang akan menjadi komunikatornya, juru bicaranya, siapa yang akan jadi pekerjanya, dan semua itu kita atur. Nah, itu adalah bagian dari, karena skill orang beda-beda. Kami bahkan menanyakan ketika kalian berada dalam tim, posisi apa yang kalian suka atau inginkan. Ada yang memilih jadi ketua tim, ada yang memilih jadi anggota tim, ada yang memilih jadi juru bicara tim. Artinya apa? Mereka mengenal diri mereka masing-masing. Mereka mengenal potensi yang mereka punya. Saya berpotensi jadi pemimpin. Saya berpotensi menjadi juru bicara. Saya berpotensi menjadi pekerja. Sehingga tim itu tidak semuanya jadi jubir gitu ya. Kalau seandainya kita salah ngelompokin, semua jadi jubir, pengen jadi jubir, artinya semua pengen bicara, tapi nggak ada yang bekerja. Timnya jadi tidak efektif. Gitu. Atau timnya pekerja semua, giliran bicara, nggak ada yang bisa. Artinya ide-ide brilian mereka tidak tersampaikan dengan baik. Gitu. Nah, jadi teamwork itu justru diversity di dalam tim, itu justru malah sangat memperkaya tim itu sendiri. Nah, skill ini kita bangun justru ketika mereka masih kuliah.
bukan ekstrakurikuler. Jadi dulu seolah-olah misalnya komunikasi didatangkanlah misalnya motivator terkenal begitu ya, atau pembicara public speaking terkenal di Indonesia atau bahkan di luar negeri, datangkan, kasih kuliah umum 2-3 jam gitu ya. Kemudian selesai kuliah umumnya bubar lagi. Karena apa? Karena dia tidak continue. Dia tidak dilakukan secara terus-menerus, hanya insidental dan itu tidak akan bertahan lama. Tapi ketika kita embedkan dia, kita masukkan dia di dalam proses pembelajaran di dalam kelas, maka itu akan menjadi rutinitas mereka setiap hari sampai mereka tamat. Dan mudah-mudahan itu menjadi habit yang akan mereka bawa ketika nanti selesai. Kurang lebih begitu, ya. Mungkin supaya efektifnya kegiatan kita hari ini, silakan kalau seandainya dalam proses penyampaian materi ini, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan, silakan saja raise hand atau langsung mengaktifkan mikrofonnya. Ya, Bapak Ibu ya. Silakan untuk sampai di sini ada pertanyaan? Silakan bagi teman-teman yang akan mengajukan pertanyaan, mohon untuk di awal menyampaikan nama dan prodi atau fakultasnya. Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Cukup dulu, kita lanjutkan dulu ya. Kita lanjutkan dulu. Baik. Nah, jadi tantangan kita sekali lagi ini mungkin hanya pengulangan saja bahwa di dalam tantangan ke depannya, perguruan tinggi ke depannya, nah kita apalagi sekarang ditambah dengan sebenarnya apa ya, mungkin kita belum sempat mempersiapkan diri kalau seandainya tidak terjadi pandemi. Jadi kita ambil positifnya saja dengan pandemi yang ada ya, walaupun di satu sisi ini adalah ujian yang luar biasa bagi siapapun, tapi kita ambil hikmahnya bahwa dengan pandemi ini literasi kita dan tantangan yang kita hadapi itu menjadi lebih cepat 10 tahun dibanding rencana semula. Ya. Mungkin dalam bayangan kita 2030 lah baru kita mulai bicara digital literasi, kita bicara cyber segala macam gitu ya, digital learning, tapi ternyata lebih cepat dibandingkan yang kita bayangkan. Nah, oleh karena itu perubahan yang cepat ini juga harus kita atasi kita hadapi dengan yang cepat juga. Nah, Dikti itu mulai beradaptasi. Makanya perubahan dari yang terakhir itu SN Dikti 2015 nggak salah, itu berubah lagi tahun 2020. Dengan adanya pandemi ini, maka Dikti menjadi tentu harus menjadi corong pertama untuk melakukan reformasi tersebut. Maka keluar lagi standar nasional pendidikan tinggi tahun 2020. Nanti ditambah lagi dengan panduan perubahan kurikulum, dengan MBKM ya dan seterusnya, karena memang untuk merespon kondisi yang sangat berubah cepat. Nah, oleh karena itu kenapa kita perlu mengevaluasi kembali kurikulum kita. Kami di UNAN, di Universitas Andalas, itu hampir semua prodi sekarang melakukan relaksasi kurikulum. Walaupun katakanlah baru 2 tahun yang lalu atau baru tahun lalu bikin revisi kurikulum, tapi karena adanya perubahan eksternal, maka mau tak mau kita pun harus beradaptasi dengan perubahan yang ada. Ya, jadi kita pun, saya di teknik industri itu semester ini kami baru kuliah tanggal ini kemarin, tanggal 30 kemarin, ya. Nah, kami sudah mulai dengan kurikulum baru. Dan itu dilakukan prosesnya selama 1 semester ini. Ya, 1 semester genap kemarin, lakukan perubahan untuk mengadopsi perubahan eksternal tersebut. Jadi nggak nunggu, walaupun sebenarnya kurikulum kami masih cukup lama gitu ya, kalau bicara ini masih lama sebenarnya. Tapi ya kita lakukan supaya kita juga adaptif terhadap perubahan zaman. Nah, jadi intinya kita sebagai dosen, kita sebenarnya lebih fokus di sini. Kita itu menjadi dosen penggerak. Selebihnya, biarkan mahasiswa mengembangkan kompetensinya masing-masing.
karena bagi ini kan 3 prodi ini prodi sarjana S1 ya Bapak Ibu ya. Jadi sarjana S1 itu memang diharapkan menjadi problem solver. Mereka menjadi orang-orang yang aware dengan lingkungan, dengan masalah yang ada di sekitar mereka, itu yang berhubungan dengan bidang keahlian mereka. Nah, jadi membangun awareness terhadap terhadap permasalahan yang ada di sekitar itu memang tugas kita ya, kewajiban kita untuk mendorong mahasiswa aware menjadi dengan lingkungan dan masalah di sekitar kita dan mencari solusi dari masalah yang mereka lihat atau mereka hadapi. Nah, ini rujukan mungkin sekedar informasi ya. Ini tentang yang tadi saya sebutkan, ada perubahan kebijakan di tingkat kementerian ya. Nah, jadi kita fokus pada ini. Nah, untuk melakukan perubahan itu, Dikti pun telah melakukan semacam memberikan semacam panduan, ya, macam panduan bahwa perubahan apa yang diharapkan itu bisa dilihat dari buku panduan penyusunan kurikulum. Ya, ini mudah-mudahan Bapak Ibu sudah mendownloadnya karena ini bisa di-download secara free, ya, dan semua materi yang diberikan berkaitan dengan kurikulum pun rujukan utamanya adalah ini, ya. Nah, ketika kita bicara OBE atau outcome based education, kalau dahulunya kita bicara lecture based, itu konsepnya materi apa yang akan kita berikan kepada mahasiswa. Nah, jadi katakanlah misalnya teknik industri, bicara ergonomi, bicara operation research, bicara tentang supply chain, bicara tentang production planning, begitu ya Bapak Ibu ya, bagi yang dari teknik industri. Kita dulu, materi ergonomi dan sistem kerja ini yang akan kita beri ke mahasiswa. Materi tentang operation research ini yang akan kita beri ke mahasiswa. Materi tentang production planning ini yang kita kasih. Ya, sekarang dibalik, berbeda. Yang kita kejar bukan lagi materi apa yang mau kita kasih, tapi mahasiswa mampu apa. Mahasiswa mampu apa setelah mereka selesai kuliah di prodi saya. Nah, ini tugasnya prodi. Tugasnya prodi mendesain sedemikian rupa untuk menyusun apa yang dinamakan dengan outcome atau capaian. Nah, jadi capaian inilah yang sebenarnya sedang kita ukur, sedang kita evaluasi. Karena yang kita harapkan adalah mahasiswa memiliki kemampuan apa ketika mereka nanti lulus di prodi saya. Bukan seberapa banyak informasi terkait prodi saya yang sudah dihafal atau sudah diingat oleh mahasiswa. Nah, jadi ada sedikit perubahan, bukan sedikit lagi, cukup perubahan yang mendasar ya, paradigma berpikir yang mendasar dengan adanya kurikulum berbasis outcome atau berbasis capaian. Jadi kalau Indonesianya kita biasanya mengenal istilah capaian pembelajaran. Tapi kalau dalam bahasa Inggris namanya outcome. Makanya namanya outcome based curriculum. Nah, di dalam outcome based curriculum yang tadi saya bilang ini adalah resepnya, resipinya. Gimana kita membuat kalau capcay yang paling enak, resepnya kita susun dulu. Nah, how to-nya, bagaimana mengeksekusi resep tersebut, itu ada di dalam OBLT namanya, Outcome Based Learning and Teaching. Nah, ini adanya di dalam kelas Bapak Ibu. Nah, ini tugasnya tim penyusun kurikulum. Ya, jadi walaupun Ibu pegang mata kuliah, tapi Ibu adalah bagian dari penyusun kurikulum. Maka kita perlu tetapkan terlebih dahulu kurikulumnya, kemudian itu dieksekusi di dalam perkuliahan. Ya, itulah namanya outcome based learning and teaching. Jadi proses belajar mengajar
yang berbasiskan outcome, berbasiskan capaian. Capaiannya namanya apa? Capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau di sini capaian pembelajaran lulusan. Nah, untuk melihat apakah tercapai capaian tersebut, nah kita perlu evaluasi. Nah, ini biasanya dilakukan baik di dalam proses perkuliahan, itu namanya asesmennya formatif untuk memantau progres pembelajaran, atau sumatif untuk mengukur hasil pembelajaran. Yaitu biasanya dilakukan dalam bentuk ujian tengah semester atau ujian akhir semester. Yang tujuannya tak lain adalah untuk mengevaluasi capaian yang telah kita tetapkan pada mata kuliah. Nah, ketiga poin ini itulah menjadi ruhnya OBE. Ruhnya kurikulum berbasis capaian, kurikulum berbasis outcome. 3 ini wajib ada. 3 step ini wajib dilalui. Nah, kalau hasil dari evaluasi itu baik buruknya istilahnya, tercapai tidaknya, itulah yang akan kita evaluasi. Apa yang perlu kita improve? Apakah perlu kita improve kurikulumnya atau kita improve metode belajarnya, metode PBM-nya? Itu akan sangat terkait dengan hasil pembelajaran yang kita evaluasi. Nah, disinilah terjadi apa yang dinamakan siklus continuous improvement. Perbaikan yang terus-menerus. Jadi, kalau tidak tercapai, di mana tidak tercapainya? Di mana lemahnya? Di OBT, di OBLT kah atau di OBC-nya yang lemah? Nah, semua bisa ditelusuri. Semua bisa dilihat kembali, asalkan ada proses pendokumentasian yang baik selama pembelajaran. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi, ini adalah perubahan yang cukup signifikan. Memang tidak mudah. Kami pun di jurusan untuk merubah ini butuh effort yang cukup besar. Tapi dengan berjalannya waktu ini menjadi kebiasaan. Ini sudah menjadi rutinitas baru. Ya, jadi saya sangat berharap teman-teman di UBI ya jangan takut dengan perubahan yang ada karena semua orang juga mengalaminya, gitu ya. Jadi kita mudah-mudahan bisa bekerja sama untuk membuat proses ini berlangsung lebih smooth gitu ya, lebih mudah gitu bagi kita semua karena mungkin sudah saya pribadi mungkin sudah mengalami ini terlebih dahulu, jadi mudah-mudahan ini menjadi lebih mudah untuk bagi teman-teman di UBI karena kami dulu belajarnya nggak tahu, kami yang pertama dapat akreditasi internasional di Universitas Andalas ya. Jadi Universitas Andalas waktu itu mendorong ada prodi yang terakreditasi internasional. Kebetulan dapat dapat coachnya dari Amerika waktu itu, pemandu. Nah, akreditasi internasional sudah sejak lama mensyaratkan OBE, sementara kita belum pernah kenal sebelumnya. Gitu. Jadi proses transisinya cukup lama dan cukup berat, tapi ketika sudah mendapatkan itu, prodi yang lain menjadi lebih mudah, waktunya menjadi lebih singkat. Kita butuh waktu kurang lebih 2 tahun untuk mempersiapkan. Kalau prodi yang lain 6 bulan sudah keluar dengan OBE yang baru, kurikulum OBE yang baru. Jadi artinya Bapak Ibu jangan khawatir. Mudah-mudahan kalau UBI cukup 3 bulan saja, gitu ya. Kita harapkan. Karena apa? Karena sudah banyak contoh gitu. Sudah banyak contoh, sudah banyak hal yang bisa dokumen lain yang juga sudah bisa kita tiru, aktivitas lain juga sudah bisa kita adopt sehingga proses transisinya menjadi jauh lebih cepat, saya harapkan gitu. Ya. Baik, ini beberapa terminologi dalam OBE, mudah-mudahan sudah familiar ya. Jadi kurikulum, seperangkat rencana dan pengaturan yang berkaitan dengan tujuan, isi, bahan pelajaran ya, serta pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu silakan nanti di browsing saja yang Permendikbud nomor 3 tahun 2020 ini ya. Karena ini sebagai rujukan utama dan di mana di situ yang berkaitan dengan kurikulum ini dijabarkan dengan lebih rinci. Baik, ya mungkin gini di sini kita cepat saja ya Bapak Ibu ya.
Jadi di dalam ya ini kita bicara ini sedikit ya, penjelasan sedikit. Ini berkaitan dengan MBKM juga nantinya Bapak Ibu, karena sekarang muncul lagi nih MBKM ini apalagi nih gitu ya. MBKM yang dalam prodi, ada yang dalam PT, ada yang luar PT ya. Nah sebenarnya kurikulum baru lagi nggak sih? Nah dulu sempat banyak nih teman-teman di UNAN sendiri pun ya, ini termasuk yang menentang gitu ya, menentang terhadap MBKM gitu ya. Padahal kalau dilihat karena asumsinya kalau MBKM mahasiswa jadi nggak nggak belajar di kampus begitu ya, dan kemudian kurikulum menjadi berubah drastis gitu ya. Nah sebenarnya perlu dipersamakan persepsinya, apa sebenarnya ruh dari program MBKM yang dicanangkan oleh Kemendikbud ini ya Bapak Ibu ya. Nah jadi ketika kita bicara kurikulum ya tentu kita tidak lepas dari rujukan atau kebijakan yang telah ditetapkan oleh kementerian. Ya, ketika kita bicara standar nasional pendidikan tinggi, maka kita bicara ada tridharma yang terkait di dalamnya, baik itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Tapi fokus kita pada hari ini kita hanya bicara tentang pendidikan saja. Nah, ini ladangnya nanti lain lagi ya, kamarnya lain lagi gitu ya, karena kalau kita campur nanti nggak fokus gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, fokus kita pada dharma yang pertama yaitu masalah pendidikan. Jadi kalau di dalam SN Dikti yang dicakup adalah kalau kita bicara standar pendidikan tinggi yang mengacu kepada kerangka kualifikasi nasional Indonesia, yang digawangi oleh SN Dikti ini adalah level 6, itu diploma diploma sampai doktor. Nah, itu yang digawangi oleh Dikti. Jadi dari D3 sampai nanti program doktor. Nah, ketika kita bicara tentang pendidikan ya, Bapak Ibu ya, maka apa yang kita lakukan saat ini itu adalah kita melakukan evaluasi kurikulum berdasarkan faktor-faktor yang relevan dengan tuntutan perubahan itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu baru menyusun kurikulum, tentu yang pertama kali disusun adalah visi misi dan tujuan serta sasaran perguruan tinggi, ya. Kemudian value dari universitasnya sendiri, nilai-nilai apa yang kita bangun. Nah itu yang akan kita masukkan ke dalam kurikulum. Kemudian tracer study, barangkali sudah pernah kita trace sebelumnya. Nih kebutuhan lulusan kita ini apa sih gitu ya? Mereka banyak berkecimpung di mana? Kemudian skill apa? Nah itu semua kita bisa dapatkan dari proses tracer study. Kemudian ada kondisi perkembangan ipteks, ya, revolusi industri 4.0, perkembangan ipteks terkini gitu ya. Nah itu akan mempengaruhi bentuk dari kurikulum kita. Nah, kurikulum itu yang harus kita breakdown, kita pecah dia. Apa yang kita pecah? Apa yang kita harapkan dari kurikulum itu? Itu adalah kurikulum berbasis capaian. Kurikulum berbasis capaian atau kurikulum berbasis outcome. Nah, outcome apa yang diharapkan? Capaian yang diharapkan harus dilihat dari satu, capaian sikap. Jadi kalau KKNI itu mewajibkan bahwa yang dicapai dari perguruan tinggi tidak hanya pengetahuan, tapi ada sikap, ada pengetahuan pasti, ada keterampilan umum, dan ada keterampilan khusus. Nah inilah yang mencirikan profil Bapak Ibu. Inilah yang akan menjadi profil lulusan di prodi Bapak Ibu. Maaf.
Minta tolong di mute kali. Oke. Oh, baik, terima kasih. Baik, makasih Pak. Kita lanjutkan. Maaf sedikit. Kita balik dulu. Nah, inilah yang akan menjadi profil lulusan Bapak Ibu, gitu ya. Artinya apa istilahnya? Kemampuan, ya. Jadi kemampuan ini bisa dinilai dari sikapnya, bisa dinilai dari pengetahuannya yang berkaitan dengan bidang ilmunya atau prodinya, dan juga kemampuan dalam memiliki keterampilan secara umum dan keterampilan khusus. Inilah sebenarnya yang outcome based itu. Ya. Nah, dan outcome based ini atau kemampuan ini itu bisa kita distribusikan ke dalam mata kuliah yang nantinya dibentuk menjadi SKS, gitu ya Bapak Ibu. Kurang lebih sekitar 8 semester. Nah, 8 semester itu kan idealnya. Nah, kita memang menyusun kurikulum di mana harusnya bisa dicapai oleh mahasiswa kita selama 8 semester. Nah, untuk memperkaya, jadi memperkaya kemampuan mahasiswa dalam hal sikap, dalam hal pengetahuan, dalam hal keterampilan, baik umum maupun khusus, maka dibuka kesempatan bagi mahasiswa kita untuk berinteraksi dengan prodi lain di perguruan tinggi yang sama, di tempat Bapak Ibu mengajar saat ini misalnya. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bisa berkolaborasi, ya, supaya mereka bisa berinteraksi, supaya mereka juga bisa beradaptasi dengan lingkungan yang berbeda. Kalau dari semester 1 sampai semester 8 di situ aja, kita bisa bayangkan pengalaman mereka pasti tidak sekaya kalau mereka berinteraksi dengan teman-teman lain di prodi lain. Kalau ingin lebih kaya lagi, silahkan mereka berinteraksi dengan prodi sejenis di PT lain. Jadi inilah yang tadi saya tawarkan. Mungkin mahasiswa Bapak Ibu bisa nih ke UNAN gitu ya, di prodi yang sama, ngambil di SI, ngambil di IF gitu ya, teknik informatika, ngambil di teknik industri gitu. Boleh gitu ya. Tapi juga boleh ngambilnya di prodi lain. Ya, misalnya mahasiswa Bapak Ibu dari teknik industri mau ngambil komunikasi di ilmu komunikasi di UNAN, ya boleh, diizinkan kalau secara administrasi tersedia. Ya mau ngambil di ITB, ya boleh gitu. Kan sekarang banyak tuh mata kuliah Nusantara namanya ya. Ada KMMI, banyak sekali. Yang sebenarnya ini kesempatan yang sangat besar bagi mahasiswa Bapak Ibu untuk berkecimpung di dunia sana gitu ya. Memiliki pengalaman berinteraksi dengan teman-teman mereka di luar sana, baik di prodi yang sama maupun di prodi selain prodi mereka. Kalau misalnya pengen tahu tentang manajemen ya, silahkan ngambil di prodi ekonomi, di prodi manajemen gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi kita sebenarnya memperkaya pengalaman mahasiswa. Tapi tidak mengganggu capaian yang mereka harus capai di dalam prodi ketika mereka lulus. Nah, kalau ingin lebih kaya lagi, nah ini yang sebenarnya kegiatan kompetensi MBKM yang berada di luar perguruan tinggi. Jadi nggak dalam kelas lagi nih. Tidak di dalam kelas lagi, kompetensi ini dibangun. Jadi kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan ini dibangunnya tidak di dalam kelas lagi. Kalau ini kan dalam kelas. Walaupun dalam kelasnya di dalam prodi lain, di dalam PT, ataupun di dalam prodi lain, di luar PT, atau prodi lain, prodi sejenis di luar PT. Tapi ini di luar institusi perguruan tinggi. Di mana adanya? Adanya di perusahaan dengan magang bersertifikat, ada di desa dengan membangun desa, ya, ada di riset keilmuan, ada di proyek independen, ada di aktivitas kewirausahaan. Nah, inilah sebenarnya yang menjadi 8 kegiatan MBKM luar PT.
Walaupun ini pun sebenarnya MBKM juga. Gitu. Ya, merdeka belajar juga, mereka merdeka untuk kuliah di luar institusi mereka gitu. Nah, tapi tentu harus diatur sedemikian rupa agar tidak kewalahan kita ketika mengkonversinya. Itu sebenarnya tugas prodi nantinya sedikit. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sejauh ini? Oh, kalau boleh saya minum dulu. Silakan bagi rekan-rekan yang ingin mengajukan pertanyaan, sudah diberi kesempatan oleh Ibu Lucy. Sepertinya belum ada, Ibu. Halo. Oh ya. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum. Saya Ahmad Islahi. Pak. Saya tugas di penjaminan mutunya, Ibu. Ya, Pak. Yang saya ingin tanyakan, yang selama ini mungkin terkendala dari MBKM, itu kan kita dikasih bobot 40 SKS. Oke. Nah, kendalanya kita untuk konversi ke pelaporannya, Ibu. Jadi 40 SKS itu kan kemarin saya UBE itu kan 2 semester. 2 semester, nah dari bermacam-macam mata kuliah. Nah, di sini kendalanya bagaimana cara pelaporannya ke PDDikti-nya itu, atau dilaporkan satu mata kuliah itu 20 SKS 12 SKS, atau SKS mata kuliah di dalamnya apa yang 40 SKS itu apa dilaporkan semua itu. Kendalanya kita pelaporan di PDDikti. Terima kasih. Oke. Selama ini berarti sudah jalan ya Pak ya? Belum, masih perencanaan, Bu. Perancangan belum kita laksanakan, tapi kita sudah siap-siap, Ibu, mau start. Nah, di start, maka di situ ada beberapa pertanyaan. Mungkin dari pengalaman ikut workshop beberapa kali dan beberapa kali saya diskusi sama teman-teman, mereka kebanyakan menanyakan itu, terus bagaimana Pak pelaporan ke PDDikti-nya? Karena kita juga urgent di PDDikti. Karena kalau di PDDikti tidak sinkron, walaupun OGI ini kita jalankan, pelaporan kita akan terkendala juga. Terima kasih. Baik Pak. Jadi memang apa istilahnya, bentuk konversi ke dalam kurikulum masing-masing prodi itu memang sangat beragam ya Bapak ya. Variasinya cukup banyak sejauh yang saya ketahui. Jadi kalau ini saya hanya berbagi pengalaman saja, tapi mungkin akan sangat berbeda dengan pengalaman Bapak Ibu lainnya. Jadi kalau di kami menyediakan 20 SKS itu maksimal untuk aktivitas yang sifatnya dalam perguruan tinggi. Artinya dalam perguruan tinggi bisa cross enrollment di dalam UNAN sendiri maupun credit earning ke perguruan tinggi lain. Nah biasanya ini diberikan untuk mata kuliah wajib. Nah, jadi kalau untuk mata kuliah wajib, ya pelaporannya sebagaimana pelaporan yang normal ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk credit earning maupun cross enrollment itu mata kuliah yang kita laporkan kepada kepada PDDikti-nya. Nah, sementara untuk kegiatan luar PT, jadi ada yang project independen, ada yang magang bersertifikat, itu konversinya semuanya ke dalam mata kuliah pilihan Bapak Ibu. Ya, jadi kita menyediakan dalam kurikulum tersebut slot di mana nanti mungkin saya akan share ke Bapak Ibu peraturan Rektor UNAN terkait MBKM ini. Jadi kalau untuk magang bersertifikat itu kita akan ada bentuk konversi SKS-nya tidak plek langsung 20 begitu ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya untuk aktivitas A 2 SKS, kelas B 3 SKS dan seterusnya, totalnya nanti misalnya 20 SKS. Nah, itulah yang akan kita konversi menjadi mata kuliah pilihan. Jadi seluruh kegiatan yang sifatnya non institusi, artinya luar perguruan tinggi, itu konversinya dalam bentuk mata kuliah pilihan, kecuali kalau ada mata kuliah wajib yang embed atau include di dalam kegiatan luar PT tersebut. Contohnya misalnya kegiatan
magang bersertifikat. Nah, magang bersertifikat di dalamnya kita buat rincian. Katakanlah pekerjaan untuk kerja lapangannya, kerja magangnya sendiri. Nah, itu dinilai sama dengan kerja praktek di mata kuliah wajib kita. Itu dikonversi sebesar 2 SKS. Karena ada mahasiswa yang tidak mengambil magang bersertifikat, dia mengambil KP. Maka ketika mahasiswa mengambil magang bersertifikat 6 bulan di perusahaan, maka mereka akan dikonversi pertama 2 SKS untuk kerja praktek. Kemudian ketika mereka melakukan penyelesaian kasus di sana, semacam proyek atau semacam tugas akhir, maka mereka akan mendapatkan 4 SKS. Jadi sudah mendapatkan 6. Kemudian kalau mereka membuat semacam report dan mereka seminarkan dan seterusnya, mereka dapat 2 SKS. Nah, seperti itu kurang lebih, Pak. Jadi ya kita melaporkannya sebagaimana yang diharapkan. Tapi saya belum dapat informasi pasti juga ya, karena ini kita juga sedang jalan baru ya, Bapak Ibu ya. Jadi belum pelaporan, tapi kurang lebih konversinya seperti itu yang kami lakukan. Dan itu bisa beragam untuk masing-masing institusi, itu bisa beragam Pak teknisnya. Jadi memang sangat sangat custom sekali ya, sangat customized, tergantung bagaimana prodi melakukan mengadopsi dari program ini menjadi sesuatu yang bisa dikuantifikasi. Mungkin kurang lebih seperti itu, Pak. Ibu, terima kasih. Sama-sama. Masih ada pertanyaan lain? Ya, Bu. Cukup atau bisa kita lanjutkan? Halo, Ibu. Bisa bertanya? Ya, silakan. Ada Pak Lukman untuk bertanya, dipersilakan. Perkenalkan Ibu Lu. Ya. Ada yang bertanya tadi? Mungkin dijauhkan gadget yang lain, mungkin yang Iya Ibu, sama-sama ini nyala. ada rekan kami yang ingin mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Lukman. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Saya. Bisa. Mungkin dikerasin dikit ya, Pak ya. Oh, enggak, Bu. Gini, Bu, kan Ibu tadi mengatakan bahwa kurikulum kita itu harus mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan saya kan ngajar di informatika, di sistem informasi, itu kan perkembangan teknologi sangat cepat, Bu ya. Mungkin hitungan bulan, hitungan tahun keluar lagi. Nah, pertanyaannya apakah mata kuliah kita itu mengikuti perkembangan teknologi itu? Contohnya di algoritma dan pemrograman itu kan secara klasik hampir semua kampus itu menggunakan bahasa C, ya, bahasa C atau bahasa C++. Sedangkan kalau kita bicara di dunia kerja, mungkin kebanyakan banyak menggunakan Android gitu yang dasarnya bukan C++. Dan kalau saya tetap menggunakan C++ di semester 1, nanti di semester 3 ketika ada misal mata kuliah lain, itu saya mengajari pemrograman dari awal lagi gitu. Mereka belajar lagi dari awal gitu. Jadi apakah boleh misal di awal untuk dasar itu saya langsung menggunakan bahasa pemrograman yang dia terkait Android, misal menggunakan Kotlin tapi tidak menggunakan C seperti itu. Nah, seperti itu apakah menurut Ibu praktek yang baik atau tidak, atau tetap kita menggunakan C karena C adalah induknya bahasa pemrograman seperti itu, Bu? Oke. Baik, terima kasih Pak Lukman ya, Pak ya. Ya, Bu. Yang bertanya. Baik, jadi memang ini sangat diharapkan ya Bapak Ibu sekalian, ketika menyusun kurikulum kita harus membuka pemahaman kita bahwa ini bukan mengumpulkan mata kuliah. Nah, jadi jangan ketika kita menyusun kurikulum, ada baiknya kita jangan bicara dulu mata kuliah. Ya, kenapa? Karena mata kuliah itu menurut pemahaman kami itu adalah bungkusan casingnya, marketingnya, ya, marketingnya. Artinya kita memberi nama ini perancangan sistem informasi, nah itu kan marketingnya. Yang penting itu adalah isinya, kan, Bapak Ibu ya, isinya. Nah, ketika isinya inilah kita bicara tentang bahan kajian. Jadi sebelum kita sampai ke mata kuliah,
kita harus duduk bersama. Jadi Bapak Ibu semua satu tim di prodi itu duduk bersama. Ini kita mau membahas bahan kajian apa untuk bisa mencapai yang dinamakan dengan sarjana sistem informasi, sarjana teknik informatika, sarjana teknik industri. Bahan kajiannya. Nah, siapa yang perumus bahan kajian ini? Bisa asosiasi profesi, Bapak Ibu. Ya, jadi misalnya kalau di teknik industri itu ada ISE ya, Industrial Engineering, Industrial and System Engineering, ya ISE itu internasional. Kalau yang di Kalau di nasional ada BKSDI, ya mungkin di Bapak Ibu yang di teknik industri pasti juga anggota dari BKSDI, ya itu adalah asosiasi yang mencoba melakukan updating terhadap konten apa, ya kompetensi apa yang dimiliki oleh seorang calon sarjana teknik industri. Nah, kalau misalnya di sistem informasi kalau nggak salah di IS ya, Information System ya, Information System yang untuk internasional. Nah, kemudian di nasional itu ada Aptikom ya, kalau nggak salah ya, Bapak Ibu ya. Di Aptikom ada, informatika juga ada di Aptikom, sistem informasi juga ada di Aptikom. Nah, sebenarnya kita lebih fokus bicara tentang bahan kajian, ya bahan kajian. Nah, di bahan kajian inilah yang kita nanti akan bicara. Saya akan memberikan, kalau kata kuliah apa tadi Pak? Maaf, pemrograman ya, dasar pemrograman ya, algoritma dan pemrograman. Nah, algoritma dan pemrograman, kita ingin tahu yang dibutuhkan lulusan kita apa, yang dibutuhkan user kita, pengguna lulusan kita apa. Disitulah pentingnya tracer study, Bapak Ibu. Disitulah pentingnya tracer study. Jadi kita mengkombinasi perkembangan iptek. Jadi katakanlah misalnya perkembangan iptek sekarang orang pemrograman yang basisnya Android gitu ya. Kemudian pengguna lulusan kita juga mengharapkan itu misalnya. Ya. Kemudian alumni kita juga ketika kita tracing mereka juga bilang, wah ini ketika kerja kayaknya kita ketinggalan kalau nggak dikasih ini misalnya. Artinya apa? Itu memang requirement, memang kebutuhan Bapak Ibu. Jadi kita menyusun konteks kurikulum kita. Ini kembali saya lihatkan di sini, kurikulum itu bisa dari visi misinya, ya. Kemudian dari perkembangan iptek, dari tracer study, dan dari kebutuhan zaman. Jadi tidak ada istilahnya ini boleh, ini jangan, ini sebaiknya. Itu tidak bisa kita katakan kalau tidak didukung dengan data yang relevan. Jadi sebaiknya yang harus Bapak lakukan, yang paling penting Bapak lakukan menurut saya, lakukan tracer study secara reguler. Ya, lakukan tracer study baik kepada alumni maupun kepada pengguna lulusan, kepada stakeholders kita, kepada orang-orang yang kita percaya berkontribusi dalam pengembangan prodi kita. Minta pendapat mereka. Minta kebutuhan apa yang diharapkan dari mereka. Disitulah nantinya kita akan bicara, kalau misalnya pemrograman, logika pemrograman itu kan wajib ada. Cuman bahasa apa, nah itu akan sangat, jadi yang namanya bahan kajian itu akan sangat menentukan apa yang akan kita pilih ketika kita membicarakan aktivitas di dalam kelas. Lakukan tracer study. Contohnya seperti kami dulu, teknik industri itu nggak ada information engineering sebelumnya. Ya, tapi sekarang dengan era big data, dengan IoT, dengan artificial intelligence gitu ya, literasi data yang menjadi tuntutan, kita masukkan akhirnya mata kuliah yang berhubungan dengan information engineering. Gitu. Walaupun kita sebagai dosen tidak memiliki kapasitas di bidang itu, maka kita mintakan orang lain, dosen lain yang punya kompetensi untuk itu. Gitu. Jadi tidak harus melulu kita yang handle semua. Kalau memang kita tidak menguasai.
Jadi itu saran saya, Bapak. Jadi apa yang akan kita berikan itu jangan spekulatif sifatnya, tapi memang berdasarkan data. Jadi ketika Bapak nanti didatangi oleh asesor, baik itu Ban PT maupun asesor dalam teknik dan seterusnya, kita punya dasar yang kuat untuk memaparkan kenapa kurikulum saya begini, kenapa yang saya berikan inilah, karena ini kebutuhan dari pengguna, ini kebutuhan oleh alumni, kebutuhan lulusan dan seterusnya. Bisa menjawab Bapak jawaban saya kira-kira Pak? Oke ya. Ya, sama-sama Pak. Silakan kalau masih ada Pak Ibu. Cukup ya. Nah, jadi baik, kita lanjutkan sedikit. Nah, kembali saya membuat siklus ini siklus yang lebih rinci. Kalau tadi kita masih cuma bicara apa yang harus kita evaluasi, ya. Nah, sekarang tahapan pertama apa? Nah, kita analisis lagi. Kita visi misinya perlu dievaluasi apa enggak? Ya, udah sejalan enggak dengan visi misinya universitas misalnya. Nah, kemudian, nah ini tadi yang Bapak tanyakan tadi, analisis kebutuhan. Ya, analisis kebutuhan. Masih butuh nggak kita nih, gitu ya, yang ini, yang itu, dan seterusnya. Nah, baru kita tetapkan profil lulusan. Jadi di dalam buku kurikulum itu nanti mulai dari penetapan visi misi, ya, sampai nanti evaluasi. Harus ada ini, Bapak Ibu ya. Nah, jadi mudah-mudahan ini yang akan kita kejar dalam beberapa pertemuan proses kita sharing ini. Nah, masing-masingnya akan kita coba jelaskan nanti. Tapi untuk pertemuan hari ini, kita fokus sampai ke capaian pembelajaran. Begitu ya Pak Lukman ya? Supaya nggak penuh nanti, nggak penuh nanti pusing kan terlalu banyak. Jadi kita akan pecah-pecah ini. Jadi teman-teman hari ini insya Allah kita akan fokus pada mengevaluasi bagian visi misi dari prodi masing-masing, tujuan dan sasaran, kemudian analisis kebutuhan yang nantinya akan bermuara kepada profil lulusan, dan kemudian profil lulusan itu harus diterjemahkan ke dalam kemampuan apa. Jadi kalau misalnya seorang lulusan sistem informasi itu dia misalnya ingin berperan sebagai database analis misalnya ya, dia harus disiapkan untuk punya kemampuan apa gitu ya setelah lulus. Nah, nanti baru setelah itu kita bicara bahan kajian dan seterusnya. Baik, kita masuki saja. Nah, ini tahap pengembangan kurikulum kita coba susun sedemikian rupa. Nah, ini analisis kebutuhan tadi yang saya sampaikan, Pak. Kita lakukan survei pasar. Nah, survei pasar ini kan sebenarnya survei kalau kita jualan produk, ya kita tanya dulu pelanggan gitu ya, butuhnya apa. Jangan-jangan pelanggan nggak butuh, kita bikin-bikin aja. Gitu. Nah ini sebenarnya filosofinya sama aja kayak orang membuat produk ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya dulu katakanlah misalnya ini ada Pokari ya, ada Pokari. Nah sekarang ada yang low sugar gitu ya. Itu sebenarnya sinyal kebutuhan pasar. Kenapa dia perlu kembangkan produknya menjadi masih produk yang sama tapi dengan item yang berbeda. Artinya apa? Pasar membutuhkan itu. Nah kalau pasar nggak butuh, ya ngapain dibikin kan begitu. Nah dari situ kita bisa lakukan ini dengan tracer tadi ya Bapak Ibu ya, atau masukan dari stakeholders. Mungkin Bapak Ibu bermitra dengan industri, bermitra dengan Pemda, bermitra dengan bidang-bidang lainnya, instansi-instansi lainnya ya. Nah, minta masukan dari mereka supaya kita bisa mendeteksi kebutuhan apa yang diharapkan dari lulusan kita. Nah, termasuk nanti kajian ITEX ya. Nah, silahkan Bapak Ibu bicara di konsorsium bidang ilmunya. Lihat di Artikom, saya sudah ini, insya Allah sudah saya kirim ya Pak Lukman. Iya Bu, sampun Bu. Ya sudah saya kirim ya tentang buku panduan kurikulum Artikom. Nah, Bapak Ibu bisa lihat di sana. Ya, atau ambil yang internasional sekaligus sekalian aja.
biar nyambung gitu ya, biar tanggung. Nanti kalau mau akreditasinya mau ditingkatkan, ya kita sudah siap gitu ya. Nah, silahkan nanti Bapak Ibu lihat visi misinya. Nanti di dalam buku kurikulumnya ada mapping antara visi misi universitas dengan visi misi prodi. Ya. Nah, nanti lihat di konsorsium bidang ilmu juga ada nggak kompetensi-kompetensi baru yang mungkin luput selama ini kita masukkan gitu ya. Ternyata saya nggak pernah masukin ini di dalam kurikulum sebelumnya. Nah, tugas kita adalah mengevaluasi itu. Jangan sampai ada kompetensi-kompetensi inti yang seharusnya wajib kita berikan kepada calon mahasiswa, calon lulusan kita, tapi luput gitu. Kenapa? Karena kita nggak update, kita nggak tanya, kita nggak aware gitu. Ya. Dari situlah muncul nanti yang dinamakan dengan profil lulusan. Ya. Profil lulusan ini bukan list pekerjaan ya Bapak Ibu ya. Jadi misalnya profil lulusannya manajer ini gitu ya, supervisor ini gitu, dosen, bukan karir, bukan list karir yang kita harapkan. Tapi peran apa? Jadi kalau dia sebagai, kita harapkan nih, kalau dia sarjana sistem informasi, ya kemungkinan besar dia ada di database spesialis misalnya, atau di database analis misalnya, atau software developer misalnya, atau IF juga begitu, misalnya software developer dan seterusnya. Nah, peran software developer ini apa kurang lebih? Oh, mungkin mampu merancang ya, mampu merancang pasti, mampu mengembangkan, mampu memberikan solusi. Nah, itulah profil tuh Pak Ibu. Ya, jadi peran apa yang mereka bisa lakukan ketika mereka nanti setelah berkecimpung di dunia kerja. Ini bisa kita dapatkan nanti ya, bisa kita susun dengan mengambil data dari tracer study juga, gitu ya. Kalau misalnya rata-rata di sistem analis, di software developer dan seterusnya gitu ya, ya berarti perannya merancang, menyusun, mengembangkan gitu apa dan seterusnya ya. Nah, inilah tugas Bapak Ibu sekalian, menyusun profil lulusan, mendefinisikan kembali, mudah-mudahan hari ini ya dan sampai hari Rabu berikutnya bisa Bapak Ibu kerjakan. Belum mulai kuliah kan ya? Belum ya? Belum kan? Masih bisa lah, masih libur. Kalau saya udah kuliah minggu kemarin ya, tapi nggak apa-apa. Jadi Bapak Ibu silahkan manfaatkan waktunya untuk melihat kembali seperti apa profil lulusan yang ada saat ini. Kemudian nanti silahkan juga dilihat capaian pembelajaran yang prodi saat ini sudah punya. Ya, nah, sampai sini aja dulu. Di sini aja. Ini kita lanjutkan pada materi berikutnya. Oke, sampai sini kerjaan kita. Baik, terima kasih Ibu Lucy atas pemaparannya. Mungkin ya. Boleh 5 menit lagi sedikit ada yang mau silakan Ibu. Ya, baik, makasih. Jadi Bapak Ibu, kita nomor 1 sampai nomor 5 ini, jadi insya Allah ini akhir program data sharing ini kita punya ini ya Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu nanti di hari ini pekerjaan kita sampai ke ini ya, sampai ke nomor 5. Mungkin sedikit ya. Nah, profil lulusan tadi yang sudah saya sampaikan ya. Ini saya beri contoh saja. Nah, ini misalnya profil lulusan untuk sarjana sistem informasi. Jadi misalnya pengembang sistem informasi. Jadi perannya apa? Profilnya apa? Perannya merancang, membuat, menguji dan seterusnya. Ya. Spesialis database juga begitu kurang lebih. Nah, sistem analis kurang lebih profilnya seperti ini. Ya, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian CPL nih lagi. Nah, CPL jangan lupa, CPL terdiri dari ada yang capaian dalam bentuk sikap, ada capaian dalam bentuk pengetahuan, ada keterampilan umum, ada yang keterampilan khusus. Nah, Bapak Ibu supaya tidak kebingungan menyusun ini, silahkan lihat CPL prodi Bapak Ibu saat ini, kemudian coba cek di Aptikom. Tahu saya yang di Aptikom
mereka sudah mulai menyusun capaian ini berdasarkan keempat hal ini. Ya, jadi kalau ada yang belum tersampaikan atau belum termasukkan, ya mudah-mudahan ini menjadi bahan evaluasi Bapak Ibu dalam 2 hari ke depan. Ya. Nah, kemudian nanti silahkan Bapak Ibu matriksnya atau mappingnya. Jadi profil Bapak misalnya ada berapa, 1, 2, 3, 4. Kemudian CPL-nya dari sikap ada berapa, dari keterampilan umum berapa, pengetahuan berapa, keterampilan khusus berapa. Coba mappingkan. Keterampilan khusus KK1 itu mau mendukung profil mana? Pengetahuan 1 itu mendukung profil mana? Ya. Nah, ini yang nanti tolong Bapak Ibu siapkan, kemudian nanti kita evaluasi bersama pada hari Rabu insya Allah. Nah, nanti ini kita akan bahas nanti setelah profil kita beres Bapak Ibu ya, karena profil akan sangat menentukan bahan kajian yang cocok untuk profil tersebut. Oke. Baik, saya rasa ini cukup dulu. Nah, kita to be continued insya Allah nanti ya. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf Bu, sedang ada gangguan teknis Ya. jaringan dengan moderator. Baik. Baik Ibu, mohon maaf tadi ada gangguan koneksi internet. Tidak apa-apa. Terima kasih atas pemaparannya. Dari mungkin sebelum saya tarik kesimpulan, ada teman-teman yang rekan-rekan yang akan mengajukan pertanyaan lagi, kami silakan. Tidak ada? Ada tadi. Oke. Silakan bagi rekan yang mau mengajukan pertanyaan, kami beri kesempatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Leni atas waktunya. Ini saya sharing ya Bu Leni terkait dengan kurikulum OBE. Apakah untuk di Fakultas Kesehatan, terutamanya prodi keperawatan, itu apa kita bisa menerapkan MBKM, Bu? Kemudian, jika bisa, itu tipe yang mana yang kira-kira cocok? Apakah magang atau pertukaran pelajar atau yang itu untuk pengembangan desa? Karena di keperawatan sendiri itu kan sudah ada kurikulum intinya, begitu Bu Leni. Jadi dan kami itu dari organisasi tidak diperkenankan melebihi lebih dari 150 SKS untuk kurikulum yang terbaru. Mohon pencerahannya untuk hal itu Bu Leni. Baik. Terima kasih. Dengan Ibu Rahmawati ya. Dari prodi keperawatan, Bu. Betul, Ibu. Oke, dari keperawatan. Ya, jadi ya memang untuk MBKM kita perlu mensiasati dengan seksama ya, karena memang nanti jangan sampai mengganggu itu tadi kompetensi inti yang harus dimiliki oleh mahasiswa kita sebelum mereka lulus gitu. Nah, bentuk apa yang paling cocok itu memang disepakati di dalam prodi Ibu masing-masing. Jadi misalnya kalau kegiatan katakanlah misalnya aktivitas keperawatan mungkin ya menurut saya lebih cocok dengan aktivitas yang langsung ke masyarakat begitu ya, ke masyarakat. Misalnya kegiatan membangun desa mungkin linkkan dengan aktivitas apa yang sedang disusun oleh desa tersebut yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, bisa nggak mahasiswa Ibu berkecimpung di sana? Gitu. Tapi itu tidak mutlak ya, tidak mutlak. Misalnya magang bisa nggak? Ya mungkin saja gitu. Tentu magangnya di lokasi yang relevan dan tempat magangnya pun menyediakan kesempatan untuk itu. Gitu. Tapi itu akan sangat tergantung dari kerjasama yang telah dibangun oleh
institusi atau prodi Ibu dengan pihak mitra. Nah, untuk lebih menjamin atau menjaga supaya konsorsium kan telah menetapkan mata kuliah yang wajib atau mata kuliah inti gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin akan lebih bijaksana supaya tidak terganggu secara signifikan kompetensi intinya. Bapak Ibu bisa alokasikan mata kuliah pilihan itu menjadi 2 jalur. Mata kuliah pilihan Ibu berapa SKS? Begini Ibu, Totalnya. mata kuliah pilihan tidak ada maksudnya tidak ada pilihan peminatan begitu dari konsorsium berpesan itu tidak boleh menambah mata kuliah di luar itu. Kalau misalnya ingin menambah pun masih berbau dengan keilmuan, kemudian atau menambah kedalaman dari bahan kajiannya seperti itu, Bu Leni. Oke, jadi kalau mata kuliah pilihan, konsep dari mata kuliah pilihan adalah pengembangan kompetensi mahasiswa di luar kompetensi inti. Ya, jadi prinsip mata kuliah pilihan itulah di mana mahasiswa bisa mengembangkan apa yang menjadi interest-nya, kesukaannya, bakatnya itu, tanpa mempengaruhi atau tanpa mengganggu kompetensi intinya. Nah, kompetensi inti itu harus dibangun oleh mata kuliah wajib. Nah, di dalam outcome based education, maka yang akan diakses, akan dinilai adalah mata kuliah wajib saja. Mata kuliah pilihan tidak akan diakses, tidak akan diukur gitu ya. Kenapa? Karena memang yang dinilai adalah kompetensi inti. Nah, kalau Bapak Ibu, kalau ada mahasiswanya yang berminat, karena ini juga terkait dengan hak mahasiswa. Kalau ada mahasiswa yang ingin mengambil haknya, melakukan kegiatan MBKM, Bapak Ibu bisa memfasilitasi di prodi dengan mengkonversinya ke mata kuliah pilihan. Jadi kalau kami tipsnya dibikin 2 jalur. Ada yang jalur reguler, artinya mereka ngambil kuliah pilihan sesuai yang ditawarkan oleh prodi. Ada yang jalur bebas atau free elective. Artinya ketika ada pilihan MBKM, ada pilihan KMMI, ada kuliah Merdeka, kuliah Nusantara, mereka masuknya ke sana. Jadi pintunya ditambah 1 lagi supaya mengakomodir kondisi-kondisi yang sangat fleksibel saat ini. Tapi tidak mengganggu perkuliahan inti. Kurang lebih begitu, Bu. Kemudian berarti itu ada korelasinya dengan visi misi ya nanti Bu. Misalnya nanti kuliah pilihan itu nanti juga merujuknya ke CPL tadi nggih. Kalau CPL tetap yang diacu adalah mata kuliah inti. Kalau pilihan bebas, itulah kenapa sekarang mahasiswa sekarang bebas-bebasnya. Kalau dia misalnya mau ngambil mata kuliah pilihan di katakanlah prodi hukum misalnya. Kalau kami diperbolehkan. Atau mau ngambil mata kuliah kami di teknik industri mau ngambil di sistem informasi, boleh gitu. Karena itu diakomodir. Tapi itu letaknya di kuliah pilihan. Karena CPL tidak mengakses mata kuliah pilihan. Hanya kompetensi inti saja. Dan kompetensi inti dibangun oleh mata kuliah inti atau mata kuliah wajib. Kemudian berarti mata kuliah pilihan itu apa bisa wajib dimasukkan ke pelaporan atau bagaimana, Bu? Tetap Ibu, tetap. Jadi kalau mahasiswa nggak mau ngambil MBKM, dia mau ngambil mata kuliah pilihan yang jalur reguler yang disediakan prodi, ya mata kuliah pilihan itulah yang akan muncul di transkrip mereka. Nah, kalau seandainya mereka ngambil MBKM, maka mata kuliah MBKM itulah yang akan muncul di transkrip mereka nantinya. Tapi tetap di mata kuliah pilihan posisi. Iya, terima kasih Bu Lucy atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rahma. Mungkin Bu Lucy, apakah masih bisa diberi kesempatan untuk mungkin ada yang mau mengajukan pertanyaan lagi? Silahkan saja Bu, silahkan saja. Kita bebas aja. Oh ya, silakan rekan-rekan. Ya, silakan rekan-rekan yang mau mengajukan pertanyaan, gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mendapatkan informasi yang seluas-luasnya dari narasumber kita hari ini. Silakan. Ada, mungkin tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada dari kegiatan paparan materi yang sudah disampaikan oleh Bu Lucy yang sangat luar biasa, sangat
menginspirasi dan membuka cakrawala pengetahuan kami pada hari ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa kurikulum merupakan ruh sebuah program studi yang selalu harus berkembang mengikuti kegiatan zaman. Sehingga siklus perbaikan yang dilakukan terus-menerus pada kurikulum sangat penting untuk menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, skill, dan perilaku yang sesuai dengan tuntutan zaman. Seperti itu. Terima kasih Ibu Lucy atas pencerahan hari ini, atas ilmunya. Juga terima kasih kepada Bapak Rektor, Bapak Dekan Fakultas Teknik, dan juga penyelenggara kegiatan hari ini yang sangat luar biasa mempersiapkan sehingga acara hari ini berjalan dengan sangat baik. Alhamdulillah acara hari ini dapat berjalan dengan lancar tanpa hambatan yang berarti. Apakah bisa kita tutup Ibu hari ini untuk kegiatannya? Ya, baik, mungkin mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu gabung dalam tim perumus kurikulum di prodi masing-masing, atau mungkin karena jumlahnya sedikit semua dosen jadi tim perumus ya. Insya Allah mudah-mudahan semua jadi tim perumus. Ya, itu akan sangat lebih baik karena apa? Jadi informasinya tidak ada yang lag gitu ya. Jadi semua dapat informasi yang sama dan jadi harapan saya pertemuan berikutnya kan hari Rabu. Nah, jadi kalau bisa hari Rabu itu kita akan membahas dari 3 prodi ini, silakan dievaluasi sedikit ya materi kita hari ini, kemudian coba cek mulai dari visi misi, kemudian mulai dari profil lulusan sampai nanti ke capaian pembelajaran lulusan. Jadi capaian lulusan ini diharapkan pada hari Rabu sudah selesai dievaluasi. Silakan cek nanti di Apcikom atau di Asosiasi Keilmuan Internasional, ada nggak capaian-capaian yang sekiranya belum termasukkan sejauh ini. Nah, kalau sudah, alhamdulillah. Kalau belum, mungkin perlu ditambahkan atau perlu dievaluasi. Nah, mudah-mudahan hari Rabu itu selesai kerjaannya satu step, kita akan masuk ke step berikutnya. Ya, karena ini sangat mendasar ya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau ini tidak tuntas, sayang nanti kalau seandainya kita lanjutkan, nanti sulit untuk kembali lagi ke awal kalau salahnya di ujung gitu ya. Itu aja ini saya catatan dari saya sedikit sebelum kita tutup. Saya kembalikan ke Bu Moderator. Terima kasih. Baiklah, alhamdulillah acara sudah rampung untuk hari ini. Mari kita akhiri acara hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan selama saya memandu acara ini. Terima kasih. Assalamualaikum Saya juga mohon maaf kalau seandainya ada yang kurang berkenan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di pertemuan berikutnya. Salam sehat selalu. Ya, mohon izin saya live ya Bapak Ibu.